semuanya, semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau sharing tentang perkembangan kista Bartholin aku. Kalau kalian pengikut aku lama, pasti udah tahu banget kalau aku sering banget sharing tentang kista Bartholin ini. Aku ada upload beberapa video di channel aku ini, jadi kalian bisa nonton dari video awal sampai video akhir kalau kalian pendatang baru di sini. Nah, buat kalian yang udah ngikutin aku sampai sekarang, wajib banget untuk nonton video ini. Pertama, untuk kalian yang juga memiliki penyakit kista Bartholin seperti aku, atau kalian mengalami ciri-cirinya. Nah, sebelum ke videonya aku beri disclaimer dulu bahwa apa yang aku ceritain di sini adalah semua berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku bukan tenaga ahli medis, aku bukan bidan, aku bukan dokter. Pure semuanya aku ceritain di sini adalah berdasarkan pengalaman aku. Nah, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang baru di channel ini. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Terus jangan lupa juga untuk di-like videonya kalau kalian suka banget sama video ini. Share video ini ke sosial media kalian punya dan teman-teman kalian. Langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi ada beberapa dari kalian yang bertanya sama aku via inbox Instagram atau langsung email ke aku gitu ya, tanyain apakah kista Bartholin aku itu masih sering kambuh atau gimana gitu ya. Nah, di sini aku bakal ceritain dari awal sampai akhir perjalanan aku ketika aku terkena kista Bartholin ini. Nah, yang pertama aku mau kasih tahu dulu untuk kalian yang terkena kista Bartholin, kalian harus cari penyebabnya itu apa. Apalagi untuk kalian yang sering banget kambuh gitu ya. Aku terkena kista Bartholin ini pada saat menghamilkan anak aku nomor 3. Itu pada tahun 2014. Itu pertama kalinya aku terkena kista Bartholin. Kista Bartholinnya itu yang abses di bagian kiri. Nah, di situ aku mutusin untuk dioperasi. Jalan berapa tahun mulai kambuh lagi, aku nggak mau operasi karena aku pikir tuh biaya operasinya mahal banget. Mungkin kalau misalnya kalian ada BPJS atau ada asuransi lain, boleh banget untuk kalian operasi aja karena itu lebih mudah kalau menurut aku. Sampai sekarang aku masih pakai salep itu. Dan pada tahun 2021 aku kambuh lagi kista Bartholinnya dan absesnya itu di sebelah kanan. Bartholin itu kan ada dua ya, kiri dan kanan. Abses bengkak lumayan banget itu sakitnya. Aku pakai salep juga dan sembuhnya tidak sampai 2 minggu. Setelah aku menemukan salep itu, aku tidak ada konsultasi apa-apa lagi ke dokter maupun ke bidan. Sampailah di tahun ini aku ngerasa kayak kayaknya kista Bartholin aku kambuh lagi nih gitu, dan aku mulai mengulik gitu, kenapa nih kista Bartholin hilang, datangnya tuh kayak. Nah, jadi karena kista Bartholinnya tuh on off di aku, kadang-kadang aku ngerasain di bagian Bartholin aku tuh bengkak, kadang-kadang di bagian kiri dan kanan kayak nyut-nyutan gitu habis berhubungan. Nah, akhirnya aku mutusin untuk IVA tes. Jadi aku mau melihat kesehatan rahim aku, dan kemudian aku juga mengikuti rangkaian-rangkaian tes yang lain. Nah, kalau misalnya kalian memang pengidam kista Bartholin, atau kalian pernah terkena penyakit kista Bartholin, atau baru aja mengalami gejala-gejalanya, kalian wajib banget untuk ikutan IVA tes gitu ya, atau kalian langsung pap smear aja biar langsung jelas gitu. Kalau kena kista Bartholin ini biasanya berbarengan sama keputihan yang bau nggak sedap, bisa berbareng sama gatal juga atau enggak. Kalian boleh banget untuk cek IVA tes atau pap smear ya, karena sekarang itu kista Bartholin aku on off, jadi aku tidak obatin apa-apa. Di bagian Bartholinnya nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Yang jelas tidak abses dan juga tidak bertahan lama. Aku sampai sekarang juga masih pakai salep Benoson kalaupun misal ada abses atau bengkaknya tuh bertahan lama kayak gitu. Nah, setelah aku melakukan IVA tes itu tidak lama ya, tergantung kalian nanti di puskesmasnya apakah nanti antrinya lama atau enggak. Tapi waktu aku datang ke sana, yang melakukan IVA tes itu cuma aku sendiri aja. Setelah hasil IVA tesnya keluar, di sana aku dibilang semuanya oke untuk bagian rahim, tapi di bagian luar rahim atau di bagian depan rahim itu mengalami peradangan. Di rahim aku itu ada merah-merah dan juga banyak banget keputihan. Jadi dokternya bilang aku mengalami peradangan dan katanya itu tidak apa-apa. Nah, peradangan ini tuh disebabkan karena keputihan. Nah, untuk proses IVA tes seperti apa nanti aku bakal sharing di video yang terpisah. Jadi dokternya meresepkan 2 obat. Pertama aku dikasih antibiotik dan juga anti nyeri. Untuk antibiotiknya aku harus habis. Terus untuk anti nyerinya kalau misalnya merasain nyeri baru diminum kayak gitu. Dokternya bilang kalau misalnya obatnya udah habis tapi gejalanya masih ada, misalnya masih keputihan, masih sakit di panggul atau di bagian ari-ari gitu di bawah perut, masih sakit gitu, nanti boleh datang lagi gitu untuk cek selanjutnya. Alhamdulillah tuh sekarang aku udah oke-oke aja, tapi aku agak sedikit bingung entah kenapa kalau keputihan pada saat Bartholin kita aktif, bagian PJJ kita itu kering banget. Jadi kita tidak bisa mastiin putihan atau cairan PJJ yang biasanya. Ternyata setelah
aku melakukan IPA test, ternyata di bagian dalam atau rahim itu banyak banget putihannya, dan keputihannya itu tidak normal juga, agak berbau tapi tidak gatal. Nah gatalnya tuh kayak aku ngerasa kadang-kadang aja gatal tapi di bagian dalam. Nah jeleknya tuh kayak gitu, jadi kita tuh nggak tahu kalau kita tuh keputihan, ternyata itu keputihan. Nah keputihannya tuh pun tidak normal. Jadi kalian mesti aware banget tubuh kalian gitu ya, apalagi untuk khusus kalian yang sudah melakukan berhubungan badan. Nah terutama untuk kalian yang sudah menikah, kalian harus jaga banget di bagian organ intim kalian agar tetap bersih, dan wajib banget untuk melakukan IPA test ini. Nah jadi kesimpulannya di video ini aku mau sampaikan ke kalian, buat kalian yang sudah pernah terkena kista Bartholin atau baru gejala aja yang kalian rasain sekarang, kalian wajib banget untuk melakukan IPA test. Kalian boleh banget melihat kesehatan rahim kalian itu seperti apa dan membersihkan di bagian sana, terutama untuk kalian sudah menikah dan kalian sudah menikahnya lama, umur kalian udah di atas 35 tahun, wajib banget untuk IPA test, banget juga untuk pap smear. Kalau kalian memiliki pasangan yang beresiko, kalian bisa cek lebih lanjut lagi, konsultasikan ke dokter umumnya. Kalau misalnya kalian pakai BPJS atau kalian bisa langsung ke dokter SPOG terdekat. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.